Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 247822008. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah jaringan, di mata kuliah pemrograman jaringan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dian Ayu Afifa dan Ibu Nurul Komar ya. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di lab, membuat video menjelaskan di lab 11, teman-teman. Lab 11, yaitu Basic of Ansible. Nah, lab 11 ini memiliki tujuan menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan, seperti ini di absen dulu. Maaf, di absen. Nah, membedakan Ansible dan script Python untuk network automation. Nah, yang kedua, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible-nya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita ke apa sih Ansible itu? Nah, Ansible adalah orchestration tools atau automation edge yang digunakan untuk konfigurasi perangkat, jaringan, melakukan provisions, melakukan orchestrate workflow, dan melakukan audit dalam compliance. Nah, Ansible memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada Agletes, tidak perlu instalasi software karena di sini kita menggunakan SSH. Nah, selanjutnya kita berjalan di atasnya Python. Yang ketiga, kita bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Dan yang keempat, kita mendukung otomasi dengan berbagai modul. Dan yang kelima, kita untuk environment dengan skala besar. Nah, apa sih perbedaan Assemble versus Python script? Nah, di sini kalau Python script itu menjalankan langkah-langkah secara urut, sedangkan Ansible itu menggambarkan stage akhir yang diinginkan. Jadi kita kalau kalau Python itu kan kita tuh perlu eh, perlu konfigur terminal, terus enable konfigur terminal, terus IP interface pas internet lah, terus segala macem, IP address, terus no shutdown, segala macem, switch forward, mode akses itu. Sedangkan kalau kita menggunakan Ansible itu kita hanya membutuhkan hasil akhirnya, yaitu seperti kita bisa melakukan ping atau kita bisa memberikan sesuatu, memberikan di sebuah device itu sebuah IP seperti itu. Selanjutnya, yaitu programmer mengatur sendiri koneksi error handling, sedangkan kalau di Python kita mengatur sendiri koneksinya, terus kita menghandle dari errornya itu sendiri. Nah, kalau di Ansible itu kita tidak perlu menulis lagi ke koneksi atau loopnya gitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu kita mengirimkan konfigurasi tanpa memeriksa stage. Terus yang keempat itu di Python script itu digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi, dan hingga parsis data. Nah, di Python sendiri, kalau di Ansible sendiri, itu kita melakukan execution otomatis, terus cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada komponen utama Ansible, ada controller node, ada manage node, ada infrared node, modul, plugin, playbox, tags, dan fetch. Nah, yang paling penting itu kita harus mengerti tentang playbox. Apa sih playbox itu? Nah, playbox adalah file yang berisi kumpulan tags, teman-teman. Nah, apa sih tags itu? Tags adalah single action dari playbook, teman-teman, seperti itu. Nah, ini penting semua, tapi yang kita paling dasar ada tahu adalah kedua ini, teman-teman. Selanjutnya kita melakukan inventory-nya. Formatnya seperti ini, yaitu ada alt, dan routers, host, dan R1. Nah, seperti Python-nya, sangat bergantung pada identitas dalam mengidentifikasi hierarki dan relasi antar elemen. Nah, di sini kita bisa melihat Ansible playbook kita, teman-teman, dengan get files YAML. Nah, di sini kita bisa melihat kita menginstal dengan perintah seperti ini. Apa tgit install ss
SSH pas ini. Nah, yang kedua kita menyusun file inventory sesuai ulang. Nah, yaitu kita melihat menyusun file inventory, teman-teman. Coba kita lihat, teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, coba connection, enter. Aku nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Coba kita kesini dulu. Langsung. Nah, seperti ini. Cat invent, salah, in, inventory-nya, Mbak. Nah, ini berisikan data-data kita, teman-teman. Seperti ini. Nah, dari children, awalnya terus children, router, source, dan R1. Di sini R1-nya ini parts, terus di sini switches atau switch seperti ini. Switch-nya berisi informasi seperti Ansible host, Ansible user, dan Ansible password-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, langkah yang ketiga itu kita bisa menjalankan nih, ping terlebih dahulu. Seperti ini. Kita clearin dulu. Clear. Oke, Ansible. Ansible min inventory min I in inventory ya mau sebentar al al min tidak, harusnya bisa. Nah, kita tunggu. Oke, baik kita lanjut tadi. Aku nggak tahu kenapa. Nah, kita lanjut. Nah, seharusnya seperti ini. Ping berhasil itu ya. Ping pong ini berhasil. Artinya dari ping itu kita tadi kita berhasil melakukan ping, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita menjalankan script selanjutnya itu Ansible. Oke, kita clearin dulu ya. Ansible, Ansible, Ansible. Oke, aku lupa. Snap. Min playbox, min, oke, salah. Playbox, min inventory YAML, oh iya, kita membuat get version ya teman-teman. Nah, sebelum kita menjalankan, aku akan menunjukin teman-teman get version dulu. Get, oh salah. Get, get, ini, get version. Nah ini teman-teman, di sini kita membuat file JSON teman-teman. Sebenarnya membuat file JSON. Nah, kita clearin dulu, clear, clear. Nah, di sini kita bisa jalanin Ansible, min playbooks, playbooks. Setelah itu kita min i inventory, get version min i, oke, min i inventory yang mau, terus get version, yang get version yang mau. Oke, kita jalanin. Harusnya bisa sih, kalau nggak salah. Kode ya, harusnya bisa. Nah, seperti ini ya hasilnya, yaitu kita menyimpan JSON ya teman-teman di em, sabar kita tunggu dulu. Coba kita lanjut ke sini aja sambil kita menunggu. Nah, setelah itu
Nah, udah kita membuat version tambahan. Di sini aku udah sebenarnya udah masukin version tambahannya. Nanti kita tuh kesimpan ya itu kita menampilkan get fetch information interface hostname. Terus kita melakukan simpan pada JSON teman-teman. Nanti teman-teman lihat di JSON. Nah, sebentar. Tunggu dulu. Segala masih kayaknya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Coba kita tungguin dulu baru kita menjawab pertanyaan. Oke, udah oke semua di suite 1, suite 5, suite 4, suite 2, suite 3, suite 6. Yaitu jalankan perintah software shell di seperti itu di switch pertama teman-teman. Kok di task pertama. Ini masih ada 6 stack, jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai. Sampai di task terakhir teman-teman. Dan kita tunggu aja dulu, teman-teman. Apa gitu? Oke, dapat. Ada tragedi pula. Oke, masih di task 3. Kita tungguin juga dulu, teman-teman. Sebentar. Oke, udah nyampe di task 4. Kita tungguin 2 task lagi. Oke, kita tungguin di 2 task lagi, teman-teman. Sebentar. Nah, udah nih teman-teman. Nah, harusnya ini tidak pilot ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu itu kenapa pilot. Terus kita bisa juga ngeceknya di seperti ini teman-teman. Oke, nggak bisa diketik. OS. Nah, dia bakal tersimpan di switch 1, 2, di flash, JSON, JSON, JSON seperti ini teman sampai di switch 6. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu yaitu bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Nah, Ansible terhubung ke perangkat jaringan melalui koneksi SSH, Telnet, API, dan tergantung vendor. Nah, untuk perangkat jaringan Cisco, Ansible menggunakan mode koneksi network, CLA, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2, apa perbedaan menjalankan Ansible Minping dengan Ansible Playbook? Nah, Ansible Minping hanya digunakan untuk mengetes konektivitas host dalam inventory dan memastikan koderasi dapat digunakan. Seperti yang kita lakukan tadi, ping yang pertama. Selanjutnya kita melakukan yaitu menjalankan dengan Playbook, teman-teman, yaitu kita melakukan mengecek ya teman-teman. Nah, Ansible Playbook digunakan untuk menjalankan rangkaian task yang konfigurasi dalam format YAML yang dapat mengatur dan mengotomasi pengelolaan perangkat secara lebih kompleks. Nah, untuk soal nomor 4,
Mengapa gather no digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Karena perangkat jaringan tidak memiliki Python interpreter, sehingga mekanisme pengumpulan fakta default seperti pada server Linux tidak dapat dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Nomor tiga, oh salah, seharusnya kita melakukan nomor tiga itu penetapan as network IOS pada Inventors diperlukan agar kemungkinan mengetahui sistem operasi perangkat yang sedang dikelola. Nah, nomor 4, mengapa GetterFast digunakan untuk Playbox untuk perangkat Cisco? Nah, disebabkan karena perangkat jaringan tidak memiliki Python interpreter, sehingga mekanisme pengumpulan fakta dapat seperti pada server Linux tidak dapat dilakukan. Nah, untuk nomor 5, jika inventory salah identitas, apa yang terjadi? Jika file inventory memiliki identitas yang salah, Ansible tidak dapat membaca struktur YAML dengan benar dan akan menghasilkan error, teman-teman. Seperti tadi, jadi kita mendapatkan error. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 6. Jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook? Nah, Ansible menggunakan YAML sebagai bahasa playbook karena YAML lebih mudah dibaca manusia, sederhana, dan cocok untuk pendekatan deklaratif. Nah, nomor 7, apa perbedaan filosofi paling mendasar antara Ansible dan script Python? Nah, perbedaan filosofi utama antara Ansible dan script Python adalah pendekatan deklaratif version imperatif. Nah, Ansible menggunakan pendekatan deklaratif, yaitu penggunaan yang cukup menyatakan akhir yang diinginkan. Nah, nomor 8, mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misalnya 20 perangkat sekaligus? Karena Ansible sangat cocok untuk konfigurasi ke massal karena mampu mengeksekusi perintah secara paralel ke banyak perangkat sekaligus melalui inventaris, gitu. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan automation edge dan Ansible? Nah, istilah automation edge pada Ansible merujuk pada inti sistem yang berfungsi menjalankan playbook, menjalankan konektivitas, dan menjalankan modul serta mematikan independensi. Nomor 10, mengapa Ansible lebih aman untuk update configuration dibandingkan script Python? Karena dianggap aman untuk melakukan update configuration dibandingkan script Python karena memiliki mekanisme idempotensi, error holding bawaan, serta fitur checks mode untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, nomor 11, apa perbedaan imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Nah, perbedaan antara otomasi imperatif dan deklaratif pada jaringan terletak pada cara melakukan konfigurasinya. Nomor 12, mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Karena Ansible menggunakan konsep inventory karena inventory merupakan pusat informasi menjadi perangkat yang akan dikelola. Nah, mungkin tugas video kali ini cuma nyampe di sini dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika banyaknya salah juga saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.